Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, mari kita belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Kali ini kita akan belajar tentang dua hal. Pertama, tentang pekerjaan petani. Kedua, tentang bagian-bagian tumbuhan. Pernahkah kalian bermain di sawah dan memperhatikan tanaman padi? Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal tanaman padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Biji atau benih akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Inilah gabah, bulir padi yang terbungkus dalam sekam. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Kita harus berterima kasih kepada petani yang telah menanam padi hingga kita bisa makan nasi. Petani adalah pekerjaan yang mulia. Petani memproduksi beras, bisa disebut sebagai produsen. Baiklah, mari kita perhatikan bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan adalah akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika air hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan.
Misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Bagian tumbuhan yang berikutnya adalah batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang, yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Bagian tumbuhan selanjutnya adalah daun. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri dari tangkai daun dan helai daun. Bagian tumbuhan selanjutnya adalah bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Selanjutnya, buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Selanjutnya, biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan puting. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman. Namun kita juga wajib untuk bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita. Demikianlah pembahasan tentang bagian-bagian tanaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.